Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Menjaga Keutuhan Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Ibu dosen Herliana Heltaji, SHMH. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jajang Hendriana sebagai pembawa acara, Ayu Wulandari dan Linda Amalia sebagai pemateri, Patricia Francisca Ayuning Tias dan Neni Septalia Arisa sebagai narasumber yang akan menjawab pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemateri menyampaikan materinya. Untuk Ayu Wulandari dan Linda Amalia, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari. Baiklah, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang menjaga keutuhan Indonesia di masa pandemi COVID-19. Nah, ada yang tahu nggak sih COVID-19 itu apa sih? Nah, virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal ya. Nah, bagaimana sih cara mencegah angka COVID-19 itu menurun di Indonesia? 1. Kuatkan sistem imun. 2. Rutin cuci tangan. 3. Hindari tempat keramaian. 4. Isolasi diri saat sakit. 5. Selalu kenakan masker. 6. Persiapkan obat dan disinfektan ya. Nah, dari 6 cara di atas artinya kita telah mengurangi kemungkinan untuk tertular dan menularkan virus COVID-19 ya. Nah, upaya pemerintah tanggulangi COVID-19 ini selama 6 bulan seperti mengeluarkan kebijakan sistem zonasi, seperti guna melakukan penetapan dan pengendalian wilayah. Zona yang dibuat merujuk pada sistem kebencanaan, yaitu zona merah mewakili daerah berisiko tinggi, zona orange mewakili daerah berisiko sedang, sedangkan zona kuning mewakili daerah berisiko rendah, dan zona hijau mewakili daerah yang tidak berdampak atau tidak ada kasus ya. Pemerintah juga telah menambahkan jumlah laboratorium testing dari 1 menjadi lebih dari 300 laboratorium di seluruh Indonesia, dari 12 kementerian lembaga yang berbeda. Demikian juga rumah sakit rujukan kini telah berkembang lebih dari 800 rumah sakit, baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Dari hasil pencapaian presentasi kasus aktif nasional cenderung menurun, di mana per Agustus 2020 sudah mencapai 23,64% dari presentasi sebelumnya menjadi 91,26% pada bulan Maret 2020. Pada presentasi kematian pun cenderung menurun setelah mencapai puncaknya pada April 2020, yaitu 8,64% menjadi 4,42% pada bulan Maret. Presentasi kesembuhan pun meningkat pada bulan Agustus mencapai 72,17% dari hanya 3,84% ya pada bulan Maret. Sekian penjelasan dari saya mengenai menjaga keutuhan Indonesia di masa pandemi COVID. Selanjutnya akan diperjelas oleh teman saya. Dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan negara Indonesia sangat penting untuk dijaga. Di masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu faktor penyebab kekhawatiran akan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Pandemi COVID-19 ini telah berdampak kepada tatanan berbangsa dan bernegara. Sejumlah tenaga kerja dirumahkan, sektor publik, sektor jasa dan dunia usaha cukup berdampak. Kehidupan ekonomi masyarakat terpuruk. Eksistensi wabah ini telah merenggut perasaan aman masyarakat. Aktivitas sosial masyarakat seperti berkomunikasi, bekerja, berdagang, hingga beribadah harus dibatasi secara ketat. Selain masyarakat kalangan atas, kalangan pers pun menyadari bahwa rasa aman masyarakat sangat terganggu selama wabah ini. Mereka sejatinya terjebak pada dilema antara mengabarkan berita secara faktual, namun dengan resiko menambah kekhawatiran masyarakat, atau mengabarkan berita dengan sangat selektif dalam konteks menumbuhkan optimisme masyarakat.
Pada akhirnya, kebutuhan dan kepentingan bersamalah yang harus diutamakan. Apabila kita cermati dengan baik, Pers mulai berupaya menghadirkan pemberitaan yang tidak menambah rasa khawatir masyarakat, melainkan menghembuskan optimisme bahwa wabah ini akan segera berakhir. Kemudian, jika pada awalnya aroma disharmonisasi begitu terlihat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kini perlahan tapi pasti mereka mulai bergerak secara seirama dalam memandang dan merespon dampak COVID-19, baik melalui kebijakan pembatasan fisik maupun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pemerintah mulai mengendorkan egonya masing-masing, begitu menyadari bahwa kepentingan masyarakat adalah yang utama. Sejumlah program infrastruktur dialihkan sesuai arahan pemerintah pusat. Arah kebijakan, anggaran pendapatan dan belanja daerah difokuskan untuk penanganan dampak COVID-19. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian negara dan atau stabilitas sistem keuangan. Persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti ini. Solidaritas publik menjadi kekuatan dan dapat mengubah kekhawatiran menjadi energi untuk tolong-menolong, sehingga patut diupayakan di tengah situasi darurat seperti ini. Solidaritas adalah rasa senasib sepenanggungan yang dahulu memintal benang persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah. Sekarang solidaritas merupakan harta yang menjadi senjata dalam konteks perang melawan corona. Merefleksi ini, kita jadi ingat kutipan dari Simon Sinek, "We fight against things we hate, we fight for things we love." Kita bertempur melawan apa yang kita benci, kita berjuang untuk hal-hal yang kita cintai. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Materinya sangat bermanfaat sekali. Dan kami sudah mempersiapkan 2 pertanyaan untuk dijawab oleh 2 narasumber mahasiswa kami. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda sebagai mahasiswa, bagaimana tanggapan Anda seputar pandemi ini bagi persatuan dan kesatuan di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patricia Francisca Inentias, mahasiswa Universitas Pamulang jurusan akuntansi. Menurut pendapat saya, adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kesatuan dan persatuan di Indonesia. Saya ambil contoh ketika pemerintah mengeluarkan statement tentang PSBB wilayah, banyak sekali masyarakat yang tidak menghiraukan dan mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa tanpa melakukan protokol kesehatan. Tidak sedikit pula masyarakat yang melakukan dan tetap berada di rumah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, di mana banyak sekali perselisihan yang terjadi terhadap masyarakat yang percaya dan tidak terhadap COVID-19 di Indonesia saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Septalia Arisa, mahasiswi Unpam dari Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Bagaimana tanggapan Anda seputar pandemi ini bagi persatuan dan kesatuan bangsa? Kondisi COVID sekarang ini semakin hari jumlah pasien yang positif semakin bertambah. Untuk mencegah agar jumlah pasien tidak bertambah banyak lagi, dibutuhkan peran setiap warga negara, baik pusat, daerah, maupun warga itu sendiri akan pentingnya menjaga kesehatan, serta mematuhi protokol-protokol kesehatan yang ada. Tanpa adanya peran dari setiap elemen-elemen yang ada, bisa jadi angka COVID yang ada di Indonesia semakin hari akan terus bertambah. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini tentang perbedaan pandangan atas pandemi di Indonesia? Baik, solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi perselisihan yang terjadi di Indonesia ini dengan cara percaya terhadap pemerintah. Karena pemerintah sudah mengeluarkan semua hal yang terbaik untuk rakyat
khususnya pandemi saat ini. Untuk kalian yang tidak percaya terhadap pemerintah khususnya COVID-19, Anda cukup diam dan tidak memprovokasi hal-hal yang bisa membuat rakyat Indonesia semakin panas, dan perselisihan ini tidak akan selesai sampai kapanpun. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Bagaimana solusi dari permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini tentang perbedaan pandangan atas pandemi di Indonesia? Mengingat kurva penyebaran COVID-19 saat ini cenderung naik, pemerintah seharusnya mengambil langkah bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat soal penanganan COVID-19. Seperti halnya contoh, perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berkeinginan agar PSBB ini segera dihentikan. Namun, berbeda dengan pemerintah yang sebaliknya ingin memperketat PSBB tersebut. Nah, dalam hal ini, seharusnya pemerintah meningkatkan komitmen masyarakat dalam disiplin menjalankan protokol kesehatan, guna mengimbangi keinginan masyarakat untuk meniadakan PSBB. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.